Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatul Zuhra, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kepala Sekolah SD Ndapenda 1, yaitu Ibu Vivin Arifia. Assalamualaikum Bu Vivin. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Mohon maaf ini mengganggu waktu Ibu. Kedatangan saya ke sini kali ini untuk sekedar wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di tema etika dan pendidikan moral. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah di Ndapenda 1 ini? Iya. Mohon waktunya ya Ibu sebentar ya Bu. Mari. Ya, saya mulai dari ini yang pertama, pertanyaan pertama ini tentang bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika di sekolah ini. Apakah itu masuk ke dilema etika atau pendidikan moral seperti kasus-kasus yang sudah terjadi di sekolah ini? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Wah, ini sesuatu yang agak menarik juga, tapi agak sulit juga untuk diputuskan begitu ya. Iya, tentang dilema etika dan bujukan moral. Iya, betul sekali Ibu. Iya, selama ini alhamdulillah di SD Ndapenda 1 masih kondusif gitu ya. Tapi adalah sedikit masalah-masalah kecil mungkin ia bisa masuk ke dilema etika atau bujukan moral begitu ya. Untuk mengidentifikasi tentang masalah-masalah atau kasus-kasus tentang dilema etika atau bujukan moral, di sini saya memang dihadapkan pada sesuatu yang agak sulit sebenarnya untuk memecahkan begitu ya. Tetapi di sini kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan dilema etika gitu ya. Menurut pemahaman saya, dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika saya sebagai pimpinan di sini melihat atau memutuskan suatu permasalahan itu, masalah itu artinya yang terjadi itu semuanya ada dua pilihan. Karena dilema, maka saya harus memilih salah satu dari dua pilihan itu, yang tentunya di sini kadang-kadang masalah tersebut membingungkan, itu ya membingungkan, berat sekali. pilihan itu membingungkan, tetapi kadang sesuai dengan moral saya, tetapi bertentangan kadang seperti itu. Itu yang menurut pemahaman saya tentang dilema etika. Sedangkan bujukan moral sendiri itu adalah situasi bagaimana saya memutuskan sesuatu antara benar dan salah. Nah, seperti itu. Jadi pada kasus-kasus yang terjadi kita identifikasi dulu apakah ini masuk pada dilema etika atau masuk pada bujukan moral, seperti itu Ibu. Ya, betul sekali Ibu. Kalau dilema etika itu memang sulit sekali kita akan memberikan keputusan ya, karena di situ ada benar dan benar ya. Ya, kita harus pandai-pandai mencari yang mana yang benar-benar membuat keputusan itu adil, seperti itu. Baik Bu, ini yang kedua. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa ini adalah masuk dilema etika. Bagaimana Ibu cara menjalankan pengambilan keputusannya? Oke. Begini Ibu ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan itu. Kemudian yang kedua, saya itu mencari fakta yang relevan dengan kasus yang ada pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga mencari atau melihat siapa yang terlibat pada kasus tersebut. Nah, setelah itu baru saya setelah mengumpulkan data-data tersebut, kemudian saya mengajak teman-teman sejawat saya, yaitu guru-guru yang ada di sini, untuk berdiskusi bagaimana mencari solusi atas kasus yang terjadi. Seperti itu. Baik Ibu, berarti Ibu sudah menjalankan
pengambilan keputusan itu yang pertama tadi mengidentifikasi ya, Iya, betul. terus mencari fakta-fakta yang relevan dari kasus tersebut, terus yang ketiga mencari tahu siapa saja yang terlibat tadi ya, terus yang keempat didiskusikan bersama teman-teman sejawat dan juga guru-guru yang lain. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan setelah tadi ya sepertinya sudah terjawab tadi ya Bu ya. Iya, betul. Langkah-langkah prosedurnya Iya. tadi yang pertama mengidentifikasi, mencari fakta yang relevan, mencari siapa saja yang terlibat, terus berdiskusikan baru diambil keputusan. Betul. Tetapi begini Bu, saya tambahkan juga kadang-kadang kita juga melihat dari 4 paradigma dimensi paradigma itu Bu, apa namanya, etika. Iya, dilema etika. Kemudian ada 3 prinsip itu Bu ya. 3 prinsip yang ada di dilema etika ya, berbasis ada kemudian ada lagi Bu 9 langkahnya. 9 langkah pengujian dan pengujian iya, keputusan. Kita harus melihat di situ dulu gitu loh. Jadi pedoman kita gitulah untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Berarti Ibu sudah melaksanakan ini ya, melalui 9 langkah itu ya Bu, sudah terlaksana di sini sebenarnya Ibu ya. Mulai dari uji legal, terus uji intuisinya dan sampai pengambilan keputusannya. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya nanti bisa melaksanakannya seperti itu Bu. Kita lanjut ya Bu ya. Tidak menghadapi kasus-kasus yang rumit juga ya Ibu ya. Amin ya. Ini dari yang Ibu sudah laksanakan, kira-kira yang Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusannya itu seperti apa? Ya itu tadi, kalau Paling misalnya efektifnya itu seperti apa? saya itu selalu melibatkan teman-teman sejawat. Setiap saya mengambil keputusan, saya itu tidak pernah menyampingkan teman-teman guru. Artinya saya selalu berkolaborasi. Nah, saya selalu berdiskusi dengan beliau-beliau di sini, teman-teman guru, dan alhamdulillah guru-guru yang ada di sini juga mendukung keputusan saya, karena kadang-kadang kita kan juga melihat bagaimana sih nanti hasil keputusan akhirnya gitu loh, berdampaknya bagaimana kepada warga sekolah seperti itu. Betul. Dan juga kita harus yang dikedepankan adalah kepedulian kepada siswa-siswa kita pada saat mengambil keputusan seperti itu. Jangan egois gitu ya. Betul sekali. Yang paling utama kan kita acuannya ke murid ya. Harus berpihak kepada murid. Selain itu kan tapi tidak boleh keluar dari aturan yang berlaku Ibu, gitu sekali Ibu ya. Ya berarti yang paling efektif kita harus musyawarahkan dulu dengan teman-teman. Kalau misalnya kita tidak menemukan titik temu untuk mengambil keputusan yang tepat, nah saya biasanya Ibu juga memanggil atau bekerja sama dengan komite untuk minta pendapat beliau, komite. Kemudian kalau belum bisa Bu, kadang-kadang saya minta juga ke orang-orang yang lebih berkompeten di bidangnya, misalnya Bapak pengawas gitu, melibatkan juga seperti itu. Iya. Terima kasih. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu ya. Iya. Apakah tantangan nih yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan itu? Iya. Sebenarnya yang namanya dilema etika dan rujukan moral itu tantangannya luar biasa ya, karena itu bertentangan dengan ini ya, kadang kan dengan apa kita anggap benar, kita anggap benar, tapi kadang bertentangan seperti itu ya. Betul sekali. Jadi tantangan yang kita hadapi itu kadang-kadang begini. Kadang-kadang kita menemukan teman sejawat yang kadang-kadang masih menggunakan paradigma lama. Nah, apa itu paradigma lamanya? Mungkin karena kurangnya sosialisasi tentang dilema etika gitu ya. Jadi paradigma lamanya kadang-kadang guru itu menjadi penghukum gitu ya. Maksudnya penghukum. Kalau dulu kan murid sekali salah langsung kena hukum sanksi fisik gitu ya. Tapi untuk saat ini tidak seperti itu. Kita identifikasi dulu, kemudian cari fakta yang relevan, kan begitu kan? Iya.
Tapi sejauh ini tantangannya ya mungkin kalau ada yang seperti itu kita kasih tahu, kita sosialisasikan dulu tentang dilema etika, dan alhamdulillah tantangan yang kita hadapi itu bisa kita lalui bersama gitu ya. Baik Ibu, berarti tantangannya adalah ketika kita ada teman-teman guru yang masih kurang mau berubah seperti Iya, itu Bu. Ibu, masih menggunakan paradigma lama gitu ya. ya. Baik Ibu. Nah, kira-kira ketika mengambil keputusan itu Ibu memerlukan jadwal khusus atau langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau punya jadwal khusus mungkin dalam kasus-kasus tertentu seperti itu? Sebenarnya untuk jadwal itu kondisional Bu ya. Kita melihat dari rumitnya kasus yang ada gitu ya. Kalau memang kasusnya itu harus cepat ditangani, maka kita langsung mengumpulkan teman-teman untuk berdiskusi gitu ya. Tetapi kalau memang kasusnya itu tidak begitu rumit, tetap akan kita laksanakan, tapi jadwalnya itu tidak akan terjadwal gitu loh. Kondisional. Iya, kondisional lah gitu ya. Tidak ada jadwal khusus. Seberapa berat dan ringannya kasus itu. Iya, betul. Ya, kalau ringan langsung selesai. Iya, kita diskusikan, kita Ya. identifikasi, kita cari fakta secepatnya gitu. Baik Ibu. Nah, dari pengalaman Ibu ini kira-kira adakah orang atau seperti tadi yang yang Ibu ceritakan, minta bantuan ke komite atau guru-guru atau pengawas juga, konsultasi. Nah, mungkin dari beberapa orang ini apakah ada faktor-faktor yang dapat mempermudah pengambilan keputusan Ibu, misalnya faktor X atau faktor orang-orang ini, misalnya seperti itu? Adakah beberapa orang yang mungkin bisa mempermudah gitu, dalam pengambilan keputusan? Selama saya mengambil keputusan ya Bu, saya selalu mengedepankan musyawarah kan dengan teman-teman. Saya kira teman-teman sudah bisa membantu saya pada saat mengambil keputusan, karena mereka di sini kompak Ibu ya, kondusif gitu ya. Iya, alhamdulillah ya. Ya kalaupun saya minta bantuan komite karena komite memang asli orang sini ya, jadi tahu latar belakang dari siswa, mungkin dari tetangganya atau gimana ya, karena saya memang bukan asli di sini, saya di Batang-Batang sana, jadi saya perlu banyak mencari fakta dari orang-orang yang memang tinggalnya di sini gitu ya. Ya, dan untuk keputusan yang memang benar-benar tidak bisa, artinya kita sudah jalan buntu ya, ya kita mencari orang-orang yang memang berkompeten di bidang itu, termasuk juga pengawas seperti tadi. Iya. Baik Ibu. Nah, ini Bu, yang terakhir ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan ini? Sebenarnya Ibu ya, semakin kita itu banyak maksudnya ada masalah, semakin kaya juga kita mencari solusinya gitu ya. Jadi ketika kita ada masalah lagi untuk selanjutnya, kita sudah punya pengalaman gitu loh ya. Tetapi kita itu tetap mengacu atau memperhatikan yang 3 itu tadi, 4 paradigma apa itu, dilema etika, kemudian 3 prinsip itu resolusi ya, dan 9 langkah pengujian keputusan. Nah, kalau kita memperhatikan itu semua, maka kita akan memutuskan memutuskan kasus yang tepat dan bijak serta bertanggung jawab. Terima kasih Ibu, berarti ini sudah luar biasa sekali dari yang Ibu ceritakan. Sudah inilah yang saya sampaikan ya, Ibu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ya. Nah, ini sudah lebih dari apa yang tidak saya ketahui, jadi saya dapat banyak ilmu dari Ibu dalam pengambilan keputusan. Tidak ada kasus-kasus yang agak amin. Tapi seperti kata Ibu tadi, semakin kita punya kasus, kita akan semakin lebih bijak, kaya akan pengalaman gitu ya. Betul sekali Ibu.
Nah, Ibu sudah punya pengalaman yang luas dari pengambilan keputusan ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa dapat mengambil apa yang Ibu pelajari, apa yang Ibu sampaikan tadi, dapat saya praktekkan nanti. Terima kasih Sukses ya, Ibu sukses Amin. ya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih Mari, waktunya. mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, mohon waktunya untuk saat ini mau mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait tugas saya di CGP. Ya, enggak apa-apa. Begini Silakan. Pak, saya ingin mewawancarai tentang permasalahan yang ada di sekolah kita ini, bagaimana Bapak cara menghadapinya nanti. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bentukan moral seperti itu? Ya. Pertama, saya selaku kepala sekolah mengidentifikasi dulu permasalahannya kepada apakah itu permasalahan berkaitan dengan dilema etika atau kasus-kasus lainnya seperti itu. Jadi saya mengidentifikasi dulu permasalahannya. Kemudian selanjutnya mendekati pada anak atau pada siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Berarti di cara didekati ya dipanggil ya mungkin. Iya, secara pendekatan. Ya. Baik Pak. Yang kedua ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara mengambil keputusannya, misalnya ada yang satu benar, yang satunya juga benar, bagaimana ini menurut Bapak? Oh iya, karena menurut saya dalam memutuskan sesuatu perkara atau kasus itu, saya selaku pimpinan memang di sekolah, tapi alangkah baiknya demi keamanan lingkungan dan kenyamanan dan kebersamaan, kami tetap mengadakan konsultasi atau berdiskusi dengan para dewan guru. Baik, berarti musyawarah dulu. Dimusyawarahkan dulu dengan para dewan guru, ya. Baik Pak, ini yang ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Seperti saya katakan tadi, tetap kami akan musyawarahkan dulu, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, segitu. Jadi kemudian saya mendekati yang bersangkutan. Kalau memang anak itu yang bermasalah, kemudian saya dekati secara bagaimana agar anak tetap mengikuti aturan kami di sini. Seperti itu. Baik, berarti dimusyawarahkan dulu. Iya, tetap nanti ya identifikasi masalahnya, kemudian cara memutuskannya nanti diputuskan bersama. Iya, bersama dengan pertimbangan. Ya. Pak mengambil keputusan dari hasil musyawarah tadi ya. Iya. Baik, yang keempat ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, seperti misalnya tadi contohnya seperti ada benar, satunya juga benar. Nah, apa saja yang dianggap efektif kira-kira untuk memecahkan masalah tersebut, Bapak? Oh iya, menurut saya cara yang paling efektif kemudian memutuskan permasalahan itu secara artinya mengambil tindakan dan keputusan, kami tetap mewanti-wanti anaknya dulu, menanyakan bagaimana permasalahan anak itu, mencari kebenarannya dulu kebenaran. Ya, saya tanyakan permasalahannya, artinya tidak langsung saya menuduh atau memberi tindakan apa tanpa
meminta penjelasan dulu dari anak tersebut. Gitu. Jadi mengidentifikasi masalahnya dulu dari Iya. berbagai sumber ya Pak. Iya, daripada sumbernya. Baik, Pak. Yang kelima ini Pak, apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang Bapak sudah lakukan? Tantangan-tantangannya itu apa saja kira-kira Pak? Menurut saya kalau tantangannya sih apabila anak itu saling, misalnya ada dua anak yang saling mengaku mengeklaim kebenaran di segi lain selaku kepala sekolah bingung juga bagaimana harus saya, jadi artinya kita tetap memanggil anak itu secara pribadi, secara dari hati ke hati untuk mendekati anak agar bisa permasalahannya saya selesaikan. Kemudian yang satunya juga saya panggil seperti itu, bagaimana agar bisa anak nanti dapat rukun kembali seperti semula. Berarti harus objektif ya Pak ya, untuk objektif secara mengambil keputusannya. Ya. ya. Selanjutnya ini Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika, dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikannya? Misalnya ada prosedurnya, seperti apa kira-kira yang telah Bapak jalankan selama ini? Ya, kalau permasalahannya tidak begitu rumit, mungkin saya dapat menyelesaikan sendiri atau Langsung di tempat? Di tempat, ya. Tetapi kalau permasalahannya agak rumit sedikit, saya tetap kembali berembuk berdiskusi dengan para dewan guru kapan kita melaksanakan Penyelesaian masalahnya. memusyawarahkan kasus tersebut dengan para dewan guru. Jadi saya tentukan waktunya, tentu itu memerlukan waktu khusus seperti itu. Ya, berarti kalau ada kasus-kasus berat itu Iya, harus kita tetap ada prosedural lah ya, Pak, ya. adakan tahapan-tahapan. Ya, misalnya ada kasus dari guru, misalnya ada yang bermasalah, itu harus prosedural juga. Jadi ya. prosedural. Baik, selanjutnya ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Misalnya ada seseorang yang membantu untuk menyelesaikan masalahnya Bapak, atau atas dasar seperti tadi Bapak kan musyawarah di sana ya. Mungkin ada hal-hal lain yang dapat membantu Bapak untuk pengambilan keputusan ini gitu. Ya. Untuk pengambilan keputusan berat mungkin ya, yang agak rumit misalnya, tetap saya akan yang pertama dengan dewan guru, kemudian yang kedua kami mencoba menghadiri tokoh masyarakat setempat yang memang betul-betul dituakan di tempat itu, kemudian atau mohon kepada wali murid juga yang sekiranya bisa membantu permasalahan ini, seperti itu. Berarti ada orang-orang tertentu ya untuk membantu menyelesaikan permasalahan kami di sekolah. Ya. Ya. Baik Pak, selanjutnya dari hal yang telah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Artinya dengan tindakan-tindakan semacam ini, dengan kasus-kasus seperti ini jadi pembelajaran bagi kami. Jadi bagi jadi suatu motivasi bagi kami agar tetap selektif menyelesaikan masalah kasus di sekolah kami, terutama agar tidak menimbulkan kesan yang tidak baik dari warga sekolah dan juga wali murid. Kemudian bagaimana mengupayakan kasus-kasus ini agar tidak terulang kembali di waktu-waktu yang akan datang. Baik Pak, berarti harus ada pengambilan keputusan yang tepat ya. Iya.
terus juga bertanggung jawab seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak atas Iya. waktunya. Mungkin ini saja yang dapat saya tanyakan pada kali ini. Mudah-mudahan semua pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dapat kita teladani bagi guru-guru kami yang sudah ada di Amin, sini. amin ya insya Terima Allah. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam, Butus. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk saya wawancarai. Pak Fadli kebetulan kepala sekolah di SDN Cunangker ya Pak? Betul ya Pak ya? Ya, betul, Bu. Ya, Ya, betul. ya. Makasih untuk waktunya hari ini Pak. Saya mohon izin untuk Ya. sekedar mewawancarai bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Saya mulai ya Kak dari ya, Bu. pertanyaan pertama. Nah, bagaimana Ya. selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Ya, terima kasih, Butus, untuk undangannya sebelumnya, ya. Langsung ke pertanyaannya, ya, mengidentifikasi bujukan moral atau Dilema etika. dilema ITK, ya, yang ada di sekolah, ya. Pertama-tama ya kita bicara masalah dilema, tentunya kita akan dihadapkan pada sebuah pilihan, ya, di mana pilihan itu secara pintas mungkin agak membingungkan. Nah, itu. Jadi perlu identifikasi. Yang pertama itu jelas dari sumber itu dulu, Bu. Yang kedua mungkin kita dari beberapa sumber kita bisa mengumpulkan beberapa fakta yang mungkin bisa kita jadikan acuan untuk menyelesaikan dilema etika atau bujukan moral yang sedang kita alami. Setelah ada beberapa fakta, mungkin kita bisa mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dengan keadaan tersebut, terus mungkin dengan itu kita bisa bermusyawarah untuk menentukan sikap. Sikap di sini adalah sikap yang lebih baik, karena kalau bicara itu mungkin semuanya baik, nanti keputusannya kita ambil yang terbaik untuk menyelesaikan itu. Ya, itu cukup, Bu. Siap. Ya, betul. Pak, terima kasih. Ini identifikasinya tadi mencari sumber dulu ya Pak ya, dari masalah-masalah itu. Ya, ini pertanyaan yang selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, seperti tadi dilema etika, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, bagaimana menjalankan keputusannya selama ini, Bapak? Ya, kalau keputusan itu tentu kita sebenarnya bisa mengambil keputusan secara pribadi atau sepihak, bisa juga melibatkan beberapa karena di sini lingkungan sekolah, maka kita bisa melibatkan dewan-dewan guru yang ada di SDN Cunangker. Untuk karena ini masalah keputusan, ya, maka kami ya langkah yang diambil adalah bermusyawarah dulu, Bu, dengan dewan guru, Bu, untuk menentukan mana yang lebih pas nanti. Dan ini sama-sama benar nanti, Bu. Ya, betul. Yang lebih pas. Ya, itu. Ya, karena sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Ya, betul, ya. Ya. Baik, Pak. Ini yang ketiga, Pak. Tadi sudah ada identifikasinya, terus yang selama ini dilakukan Bapak juga seperti itu. Nah, ini langkah-langkah prosedurnya seperti apa biasanya Bapak dalam mengambil keputusan itu, Pak? Prosedurnya itu biasanya ya kita, yang pertama tentu kita ada dilema etika dulu kan, Bu.
Nah, itu Ya. yang pertama, itu mesti ada itu. Yang kedua, kita mengumpulkan dewan guru. Terus yang ketiga itu nilai apa ini yang nanti yang terkandung dalam dilema etika ini. Nah, nilai apa yang terkandung, aturan apa nanti yang berlaku nanti ini yang berkenaan dengan dilema ini, inilah yang kita musyawarahkan, Bu. Nah, nanti itu barulah dari beberapa sumber dari Dewan Guru itu nanti akan ada kesepakatan. Kesepakatan itulah nanti yang akan diambil. Baik, seperti itu prosedurnya. Dan jadi mengumpulkan Dewan Guru seperti musyawarah dulu ya Pak ya. Iya, Setelah betul, Bu. identifikasi dari kasusnya, apakah itu dilema etika, ya nanti Ya, diarahkan baru diambil keputusan secara kesepakatan bersama ya Pak. kesepakatan bersama, ya, Bu. Baik Pak, Ya. kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Hal-hal Ya. apa saja yang selama ini Bapak menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang menimpa di sekolah Bapak? Ya, karena ini masalah dilema etika, ini ada apa artinya tadi itu? Ini kan Tantangan-tantangan. berhubungan dengan tantangannya. Ya benar kan? Ini kan yang diambil nanti itu kan yang paling benar. Tentunya ini yang jadi tantangan adalah perasaan, Bu, bagi kita, Bu. Perasaan kasihan, perasaan tidak enak, perasaan itu mungkin Ya, aja betul. tantangan. Ya, Cara yang maturut, tak nyaman bermain itu nanti, Bu. iya, iya, betul. Itu, Bu. Rasa sungkan, Bu, itu. Iya. Ada rasa sungkan Iya, seperti itu ya, Pak ya. Sungkan itu, Bu. Iya, Bu. Ya. Baik, Pak. Setelah mengetahui tantangannya itu, Pak, bagaimana hal-hal apa yang menjadi dianggap efektif oleh Bapak untuk mengambil keputusan itu? Ya, kembali ke tadi, karena ini menyangkut perasaan, maka ini harus dikembalikan kepada kesepakatan, Bu. Karena kalau sudah kesepakatan, perasaan itu mungkin akan kalah dengan kesepakatan bersama nanti itu, Bu. Itu, Bu, mungkin, Bu. Ya, seperti itu. Takut Ya. sean tibi ya, Pak. Ya, takut karena ini nanti apa itu kalau anu sendiri nanti itu tidak enak, Bu. Mesti ada, meskipun kesepakatan kadang itu kan ada komentar-komentar tidak enak, Bu, apalagi sendiri nanti. Jadi ya dikembalikan kepada keputusan bersama. Ya. Kalau sudah bersama berarti tanggung jawabnya nanti kita usung bersama seperti itu ya. Ya, bersama-sama nanti, Bu, tanggung jawabnya, Bu. Baik, Pak. Nah, yang selanjutnya ini, Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Misalnya ada jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Betul. Dilema etika biasanya itu munculnya secara alami, Bu. Biasanya munculnya secara alami. Biasanya itu. Jadi penanganannya itu tergantung seberapa mendesak itu harus diselesaikan. Kalau itu keadaannya mendesak, ya harus segera kita selesaikan. Kalau tidak mendesak, mungkin kita melalui beberapa tahapan itu tadi. Tapi intinya kita mendesak atau tidak mendesak, kesepakatan harus diambil secara bersama itu, Bu. Baik, Pak. Suatu saat langsung diselesaikan di tempat, berarti ya, Pak ya. Nanti suatu saat Iya, kalau melalui mendesak. tahapan-tahapan ya. Tergantung dari kasus yang telah Kasusnya. ya. Baik, Pak. Iya, Bu. Lanjut, Pak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Mungkin ada seseorang yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, atau faktor-faktor X yang bisa membuat Bapak mempermudah pengambilan keputusan ini. Ya, kalau faktor-faktor yang pertama ya tentunya karena ini lingkungan sekolah, itu faktor teman berupa dewan guru dan komite yang pertama.
Itu faktor X itu adalah rasa kebersamaan, Bu. Itu mungkin yang jadi sumber kita untuk menyelesaikan ini, Bu. Dilema Dapat etika ini, Bu. mempermudah pengambilan keputusan itu ya, Mempermudah. Pak, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Harus ada kebersamaan di sekolah Kebersamaan itu, Bu. Tentunya itu, Bu. Faktor ya, pertama, Bu. yang paling mempermudah. Mudah-mudahan ya betul. Mempermudah, ya. Nah, karena kalau pimpinan itu sebenarnya bisa mengambil pilihan sendiri, tapi alangkah baiknya kalau ditanggung bersama nanti itu, Bu. Ya, dibicarakan bersama, Kita bersama, dimusyawarahkan gitu ya, ya. Ya. ya, karena dewan guru sudah juga kebingungan, ya mau tidak mau kita harus mengambil sikap, Bu. Sebagai Sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan ya kepala Pak ya. sekolah, pimpinan Sebagai yang ada pimpinan di harus, sekolah, iya betul. menentukan sikap. Ya, baik Pak, ini yang terakhir Pak. Ya. Pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Yang pertama adalah kita berpikir panjang, Bu. Nilai yang adalah kita berpikir panjang, di mana di sini akan ada dampak nantinya, Bu. Ketika bicara dampak, kita harus akan lebih hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Karena secara alami sebuah keputusan itu nanti pasti ada dampak, entah itu dampak baik, dampak buruk, itu pasti ada. Jadi itu nilai yang harus kita punya. Yang pertama, yang kedua adalah nilai kebersamaan yang berupa diskusi, Bu. Dan yang ketiga adalah mungkin sila keempat, itu kita kebersamaan dan musyawarah dalam mengambil mufakat itu, Bu. Baik Pak, Mungkin itu. luar biasa sekali ya diskusi kita kali ini. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ya, atas sama-sama, Bu. ilmu-ilmu yang Bapak bagikan juga, bagaimana cara pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Mudah-mudahan nanti saya pribadi juga dapat mengambil contoh dari apa yang telah Bapak lakukan di sekolah ini. Amin, amin, amin. Sama-sama, Terima Bu. kasih Pak Fadli. Sama belajar di sini, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Ya, sampai jumpa di lain waktu, Pak. Saya Ya, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.